Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, di video kali ini aku share kegiatan di hari Minggu dan di hari Senin. Jadi ini adalah hari weekend, aku bawa anak-anak jalan-jalan. Malaika mau belanja perlengkapan menggambar dan mewarnai gitu ya. Karena aktivitas aku di hari Minggu kebanyakan di luar rumah, jadi aku gabungin aja nanti pas hari Senin, hari pertama Malaika sekolah. Ini karena hari terakhirnya libur, jadi mintanya jalan-jalan gitu teman-teman. Jadi aku bawa aja dulu sini ke Mister DIY biar mereka senang. Nah, ini Mada juga pilih-pilih mainan. Kalau Malaika udah nggak tahu ada di mana, udah nyari-nyari gitu ya perlengkapan yang dibutuhkan. Sambil liatin aku keliling-keliling di sini, aku mau baca pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah masuk di video aku sebelumnya. Pertanyaan pertama dari Mbak Nur Malasari, kakak orang tim gercep ya, terus pernah nggak tiba-tiba oleng atau nervous karena kerjain apa-apa serba gercep? Aku kalau lagi mood pasti beneran gercep banget teman-teman, aku bisa ngerjain pekerjaan itu cepat banget. Tapi kalau lagi bad mood atau lagi mager, pekerjaan apapun gak aku kerjain. Jadi ya gitu, tergantung moodnya aku aja, gak dipaksain harus begini harus begitu. Nah, kalau oleng atau nervous kayak gugup gitu atau kecapean gitu kali ya, iya pernah pastinya. Namanya juga kecapean atau lagi kurang istirahat, terus diforsir yang namanya kerjaan, pastinya bakalan oleng. Nah, biasanya kalau gitu aku istirahat sebentar gitu ya, nggak langsung aku kerjain, biar nantinya kalau udah fit bisa lanjut pekerjaan lainnya. Oke deh teman-teman, setelah dari Mister DIY ini aku singgah makan gitu di sini di rumah makan. Anak-anak lagi pada lapar gitu ya. Oke, ini lanjut pertanyaan. Ada 2 pertanyaan yang setipe, jadi ceritain tentang 02 tahun lebih apakah ikut promil gitu ya. Nah, dulu aku itu setelah nikah langsung program gitu teman-teman. Jadi 1 bulan setelah nikah aku langsung ke rumah sakit gitu untuk ngecek dan dikasih obat gitu-gitulah. Kalau teman-teman yang udah pernah mengalami yang namanya promil pasti udah tahu, tiap bulan itu pasti ke rumah sakit. Aku juga sama kayak gitu, kira-kira hampir setahun gitu, tapi emang belum rencananya Tuhan dikasih gitu ya, jadi belum rezeki. Jadi setelah itu aku nggak ke rumah sakit lagi, aku jalanin seperti biasa. Aku ikutin masa subur aku kayak gitu karena udah ada ilmu kan ya waktu ke dokter, jadi dipraktekin di rumah gitu maksudnya. Nah, udah singkat cerita, pas suami ditugaskan di luar kota waktu itu di Semarang, aku juga ikut. Sebenarnya nggak pengen ikut, cuman ya diajakin juga, jadi ya udah aku ikut. Nah, setelah di Semarang itu kira-kira aku kurang lebih 3 bulan ya teman-teman. Mungkin kayak berasa bulan madu gitu. Jadi ya udah disitulah jadi Malaika gitu ya. Aku juga nggak ada program sama sekali waktu itu. Cuman minum hydrosi 1 bulan sebelum aku hamil. Jadi aku rutin minum hydrosi itu. Ada kok di Shopee, kalian bisa cek aja di description box aku, nanti aku tulis di description box ya. Itu kayak obat herbal gitu untuk banyak penyakit, jadi aku minum rutin. Nah, setelah 1 bulan setelah aku konsumsi hydrosi, alhamdulillah aku hamil. Kayak gitu teman-teman. Nah, oke nih teman-teman, ini aku ternyata udah di rumah aja. Ini Malaika lanjut menggambar dan mewarnai dengan belanjaannya tadi. Ini ada cat air, suka banget dia beli cat air. Pernah beli cat air tapi rusak jadi dibeli lagi. Nah, ini udah keesokan harinya subuh-subuh. Jadi aku buatin Malaika bekal ke sekolah. Ini goreng ayam pok-pok, merek apa sih, merek Gold Star. Ini enak banget ternyata teman-teman. Udah aku bandingin dengan ayam pok-pok lainnya dan ini lebih enak. Aku suka banget sih namanya Gold Star, dari nugget, chicken katsu, itu semuanya enak teman-teman. Nah, lanjut lagi pertanyaan dari Emi Musayada. Kak Ayu mau tanya, kalau bikin video YouTube pertama kali kalimat pembukanya apa ya? Kalau udah bikin video berkali-kali kan kalimatnya ketemu lagi di channel aku. Kalau pertama kali kalimatnya gimana? Nah teman-teman, itu tuh nggak ada patokan ya. Terserah kalian aja mau pakai yang mana, senyamannya aja dan jadi ciri khas kalian.
Jadi kalau misalkan udah nemu nih kata-kata yang bagus ya itu aja dipakai terus-terusan. Dan kalau mau buat konten pertama kali nggak usah ragu-ragu, langsung aja gitu ya teman-teman. Karena emang kalau mau buat konten seharusnya itu niatnya aja dulu. Karena kalau pikir-pikirin yang lain sih biasanya nggak bakalan jadi-jadi. Jadi ya langsung aja buat video senyamannya kamu aja. Oke deh teman-teman, ini aku lagi siapin buah untuk Malaika. Hari ini buahnya semangka. Aku semalam tuh beli semangka gitu ya. Karena sebisa mungkin kalau buat bekal harus ada buah ya teman-teman. Jadi mau semangka, anggur, atau mangga. Nah Malika tuh suka banget sama anggur sebenarnya sama mangga. Tapi karena adanya kemarin yang aku dapat cuman pepaya, jadi udah pepaya aja. Terus aku juga kasih snack. Nah ini snack kayak wafer-wafer gitu ya, yang bites gitu. Terus untuk nasinya aku cuman pakai nasi putih sama ayam yang udah aku goreng tadi. Udah deh selesai kayak gini aja teman-teman untuk bekalnya Malika ke sekolah. Ini cukup. Nanti pulangnya juga nggak terlalu lama, jam 10. Besok baru jam normal seperti biasanya setengah 12. Nah setelah itu ini aku mau buat sarapan. Ini aku mau buat roti Mariam. Aku pengen air fryer aja. Nah ini untuk roti Mariamnya aku beli yang ukuran mini. Ini tinggal dikasih sama margarin aja sih ya. Nanti tinggal di air fryer. Udah deh gampang banget kalau punya air fryer tuh. Jadi apa-apa nggak perlu lagi ditungguin. Tinggal di setting aja menitnya berapa, terus suhunya berapa. Kalau udah selesai tinggal diangkat dan dimakan. Nah ini aku suka banget makan roti Mariam, apalagi anak-anak. Apalagi kalau dicocolin sama susu kental manis, itu enak banget ya. Sama sih kayak roti canai, tapi kalau roti canai kan dimakan sama kari ayam gitu ya teman-teman. Oke deh lanjut, ini aku mau air fryer menggunakan Meiko transparan air fryer. Yang aku suka dari Meiko air fryer ini karena desainnya transparan 360 derajat. Jadi semua full ke belakang itu transparan semua. Jadi bisa mencek makanan kita kapanpun tanpa perlu membuka. Terus kapasitasnya besar banget, 5 liter. Jadi cocok untuk muat banyak makanan gitu kalau kita mau air fryer. Dan menggunakan kipas twin turbo, jadi tekanan udaranya bakalan meningkat 120%. Jadi masakan itu lebih cepat matang dibandingkan air fryer lainnya. Ini aku susun dulu roti Mariamnya. Jadi ini 6 roti Mariam muat untuk semuanya ya. Jadi bisa masuk secara bersamaan. Jadi nggak perlu memanggang berkali-kali. Terus yang aku suka ini juga layar sentuh yang canggih. Jadi bisa kita atur gitu loh tanpa ada tombol-tombolnya. Nah dilengkapi juga dengan fungsi pengingat untuk membalikan makanan. Jadi ini bisa bekerja sesuai dengan jenis makanan ya. Nggak ada lagi masakan mentah dan gosong. Jadi ada fungsi berhenti sementaranya juga. Jadi bisa menambahkan bahan yang terlupa saat proses memasak berlanjut. Dan fungsi berhenti sementara akan otomatis hidup dan kembali memasak ke suhu sebelumnya. Ini ketebalan kacanya 5 mm ya. Jadi tahan pecah dan anti bau. Nah ini juga mudah banget untuk dibersihkan karena keranjangnya terbuat dari kaca, terus berbahan food grade dan tahan panas. Oke ini roti Mariamku udah selesai teman-teman, tinggal aku susun ke piring. Dan ini untuk pas suami katanya mau makan 2 aja. Terus aku tambahkan susu kental manis sedikit biar ada rasa-rasanya gitu. Oh ya teman-teman, kalau misalkan kepengen order untuk air fryer bisa langsung klik link di description box ya. Oke lanjut, sekarang aku mau bersih-bersih rumah dulu. Ini rumahku lumayan berantakan karena emang aku belum beberes tadi. Dan tadi pas Malika berangkat sekolah aku langsung buat sarapan gitu karena lapar ya. Jadi ini baru beberes sekarang. Nah itu juga pakaian-pakaian aku yang udah aku lipat semalam. Itu aku mau masukkan dulu ke dalam lemari. Dan jangan salfok ya sama baju aku yang di video sebelumnya. Ini lagi yang aku pakai di video ini. Karena emang ini baju nggak kotor teman-teman. Aku cuman pakai buat video aja, nggak dipakai keluar rumah. Daripada sayang gitu ya, belum kotor dicuci. Jadi aku pakai lagi untuk video ini. Nanti baru aku cuci. Oh ya ini ada yang nanyain keranjang aku beli di mana. Ini tuh aku beli di Carrefour ya teman-teman. Udah lama sih, tapi ada juga kok linknya di description box. Insya Allah nanti aku tulis juga di
di description box ya. Kalau aku nggak lupa teman-teman, karena aku suka banget lupa taruh link di description box. Semoga juga barangnya masih ready, jadi nanti bisa aku cekkan dulu ya di Shopee. Nah lanjut, ini aku mau bersih-bersih dulu untuk kamar aku. Soalnya kamar aku juga lagi berantakan. Ini aku mau ganti spray karena udah kotor ya teman-teman. Terus ini aku pakai spraynya Malaika aja karena spray aku basah semua. Itu karena hujan terus di Makassar dan gak ada panas matahari. Jadi ya spray aku tuh jarang ada yang kering teman-teman, jadi ini pakai ini aja dulu. Nah ada juga yang bertanya, aku nggak sertain ya karena aku buru-buru, habis ini aku mau jemput Malaika sekolah. Jadi ada yang bertanya, masih pakai krim bening nggak? Nah iya ya teman-teman, aku masih pakai, jadi aku masih rutin pakai. Cuman aku pakainya tipis-tipis aja, jadi itu tuh biasa untuk satu paket biasanya aku pakai 2 bulan teman-teman. Nggak sampai 2 bulan sih, 1 bulan lebih lah ya. Dan itu lumayan ya, lumayan hemat menurut aku. Satu paketnya itu harganya 500 ribuan gitu, dan aku bisa pakai 1 bulan lebih gitu. Dan alhamdulillah aku cocok juga. Tapi kalau misalkan kalian mau, kalian harus konsultasi dulu ke dokternya langsung biar bisa ditangani sesuai dengan ininya teman-teman, kondisi kulitnya teman-teman, karena beda-beda ya. Oke deh teman-teman, ini sekarang aku lanjut. Ini mau sapu-sapu karpet. Pokoknya di sini tuh setiap harinya berantakan. Dimulai dari dari depan sinilah sampai ke dapur. Kadang-kadang tuh super berantakan. Jadi emang harus aku bersihkan seperti ini. Apalagi sampah-sampah gini tuh ya, kayak tisu-tisu juga dipakai Malaika kalau lagi habis ini ngecat air gitu loh yang dibeli kemarin ya betul. Aku sampai bingung mau ngomong apa karena pertanyaan kalian udah nggak ada. Oh ya, ada satu lagi pertanyaan, aku katanya umur berapa. Kalau aku sekarang umurnya 30 berapa ya, 33 atau 34. Aku kelahiran 89 teman-teman ya. Jadi ya gitu, udah kepala 3. Gak berasa ya teman-teman, sekarang ternyata udah kepala 3, padahal baru aja yang rasain namanya kerja, terus menikah, hamil, melahirkan, tahu-taunya udah kepala 3. Dulu waktu kepala 2 aku tuh nggak bisa banget untuk masuk ke kepala 3, tapi ternyata setelah kepala 3 ya udah biasa aja gitu ya. Oke deh teman-teman, segini aja ya video aku kali ini. Semoga kalian terhibur nontonnya, dan alhamdulillah sekarang aku udah mulai konsisten. Kalau ada pertanyaan kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar ya, atau ada link yang kalian butuhkan bisa langsung cari dulu di description box. Di situ semua udah aku tulis. Sampai di sini dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.